SAR Kabupaten Manokwari mengevakuasi korban meninggal atas nama Abdul Aziz Sulaiman umur 25 tahun. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari terpilih pada 9 Desember lalu masih menunggu petunjuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim SAR Kabupaten Manokwari mengevakuasi korban meninggal atas nama Abdul Aziz Sulaiman umur 25 tahun. Selanjutnya korban dibawa dan disemayamkan di rumah duka. Korban meninggal atas nama Abdul Aziz Sulaiman awalnya pergi berburu dengan seorang rekannya di wilayah SP9 Distrik Masni. Usai berburu bersama rekannya, keduanya lalu berusaha menyeberangi Sungai Wasirawi yang saat itu dalam keadaan arus deras. Namun saat hendak menyeberangi, korban terpeleset dan hanyut di bawah arus. Tim SAR yang mendapat laporan warga terkait adanya penemuan jenazah langsung membentuk tim untuk melakukan evakuasi jenazah korban. Saat melakukan evakuasi, tim SAR dibantu oleh 7 anggota Basarnas Manokwari, 15 personel Polsek Masni, 10 anggota Koramil Sidey, dan 10 orang masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, curiga dengan kematian seorang remaja berinisial RJK akibat kecelakaan tunggal yang terjadi pada Minggu 21 Februari lalu di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Perumahan Dokarim, Kota Sorong, Papua Barat. Kerabat korban kembali melakukan aksi blokade jalan pada Selasa pagi. Beginilah suasana di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat sejak Selasa 23 Februari 2021. Pantauan arus lalu lintas di kawasan itu sepi akibat sejumlah akses jalan diblokade oleh sekelompok warga dengan membakar ban bekas dan kayu di tengah jalan. Akibatnya sejumlah warga yang hendak beraktivitas melintas di jalan tersebut terpaksa memutar balik arah ke jalan alternatif. Kasus kecelakaan tunggal yang menyebabkan seorang remaja inisial RJK meninggal dunia sudah ditangani polisi. Namun ada sejumlah kerabat korban yang belum menerima kematian korban sehingga memicu kemarahan keluarga atas meninggalnya korban. Bukan kecelakaan tetapi dianiaya. Akibat kejadian itu, kantor PT PLN Sorong dan Bank BNI yang berada di lokasi tempat kejadian dilempari batu oleh massa. Sementara layanan PT PLN Sorong ditutup selama 2 hari akibat kejadian tersebut. Kasus kecelakaan tunggal yang terjadi awalnya korban mengendarai motor dari arah Kilo menuju Kampung Baru. Korban diduga hilang kendali sehingga menabrak trotoar di depan Perumahan Dokarim, Kota Sorong. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Sorong, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi yang menerima laporan adanya pemalangan jalan mendatangi TKP dan membubarkan sekelompok warga. Sebagian warga yang tak terima kemudian melempari polisi dengan batu, akibatnya petugas melepaskan tembakan ke udara. Aksi pemalangan jalan selama 4 jam baru dibuka setelah polisi melakukan pembersihan jalan. Kabak Ops Polres Sorong Kota AKP James Tegai membenarkan adanya aksi yang dilakukan oleh kerabat korban yang belum menerima kematian korban. Dengan melakukan aksi blokade jalan sehingga menyebabkan aktivitas di Kota Sorong sempat terganggu. James menegaskan kepada pihak keluarga untuk tetap tenang dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Sementara kasus ini telah ditangani oleh penyidik Lantas Polres Sorong Kota. Jadi memang kita lihat bersama-sama ya, teman-teman, pagi tadi masih ada reaksi dari tim keluarga korban atau yang kerabat-kerabat yang masih merasa kurang puas dengan kejadian kemarin, sehingga masih ada pagi kita lihat mereka melakukan blokade jalan untuk kita perhatian mungkin ya untuk penanganan kasus. Ya, penanganan kasusnya tetap kita sudah laksanakan upaya-upaya untuk terkait dengan kasus kemarin. Kita sama-sama kawal perkara ini, tapi tidak mengganggu dan yang lain. Mereka mau menerima dan sudah nanti bertemu dengan penyidik Lantas terkait dengan kejadian kemarin. Tapi untuk kita sudah memastikan untuk tetap kita tidak ada pemalangan lah. Kita harus mengenal terkait
tadi kita sudah buka, kita bersihkan jalan, kita sementara standby untuk tetap memberi keutamaan kepada masyarakat di Kota Sorong beraktivitas di jalur utama ini seperti biasa. Hingga Selasa siang situasi di Kota Sorong dilaporkan aman dan kondusif. Ratusan personil Dalmas Polres Sorong Kota masih berjaga di lokasi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat proses pemakaman korban yang direncanakan Selasa siang kemarin. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa gabungan fraksi dan fraksi Golkar Bersatu DPRD Kabupaten Manokwari dorong pembentukan Kota Madya Manokwari dan menyarankan agar dibentuk panitia khusus. Hal ini disampaikan gabungan fraksi dan fraksi Golkar Bersatu DPRD Manokwari dalam pendapat akhirnya pada rapat paripurna DPRD Manokwari Selasa kemarin. Rapat paripurna yang berlangsung kemarin beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi terkait RAPBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2021 yang dipimpin oleh Ketua 2 DPRD Manokwari, Bons Rumruren, dihadiri PLT Bupati Manokwari serta para pimpinan SKP di Kabupaten Manokwari. Gabungan fraksi dalam pendapat akhir yang disampaikan anggota DPRD Sofia Warikar menyatakan bahwa Manokwari merupakan ibu kota provinsi Papua Barat, sudah saatnya menjadi kota madya. Selain itu, fraksi Bersatu juga mendorong pembentukan Kabupaten Manokwari Barat. Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat, maka gabungan fraksi berpendapat bahwa sudah waktunya dibentuk Kota Madya Manokwari. Gabungan fraksi menyarankan untuk dibentuk Pansus Kota Madya Manokwari. 11. Gabungan fraksi juga menyarankan untuk dibentuk Pansus Manokwari Barat untuk mempercepat proses pembentukan Kabupaten Manokwari Barat. Sementara itu, fraksi Golkar Bersatu dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan oleh Ketua Fraksi, Suryati Faisal juga menyampaikan hal yang sama yang mendorong pembentukan panitia khusus untuk menjadikan Manokwari sebagai kota madya. Fraksi Golkar Bersatu mendorong pemerintah dari daerah untuk segera membentuk panitia khusus untuk pembentukan status Kabupaten Manokwari diubah menjadi kota madya karena Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat tidak boleh berstatus kabupaten sesuai peraturan undang-undang dan arahan Presiden pada sidang kabinet. Usai menyampaikan pendapat akhir fraksi gabungan dan fraksi Golkar Bersatu, langsung menyerahkan pendapat akhir fraksi ke Ketua 2 DPRD Kabupaten Manokwari, Bons Rumruren. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari terpilih pada 9 Desember lalu masih menunggu petunjuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Bupati Manokwari, Mersiana Jalimun, kepada awak media Selasa siang di kantor DPRD Kabupaten Manokwari. Ketika ditanyakan soal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari terpilih, dijelaskan bahwa terkait pelantikan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah provinsi tentang teknik pelaksanaannya yang diharapkan dapat dilakukan secara bersama dengan 3 kabupaten yang bupati terpilihnya juga dijadwalkan untuk melakukan pelantikan pada 26 Februari. Cuma kami masih menunggu berita dari provinsi apakah nanti digabung atau juga masyarakat karena kami itu digabung. Kalau misalnya di kota masing-masing seperti dipegang, takutnya jangan satu tim jaringan masyarakat dan jaringan dari masyarakat. Jadi sebentar dari provinsi koordinasi dengan DPRD. Dalam hal ini kayak Dirjen Pengadaan terkait untuk pelaksanaan kegiatan itu benar-benar bisa digabung menjadi satu semua di provinsi. Terkait administrasi yang harus dilengkapi, PLT Bupati juga menjelaskan telah lengkap sehingga Manokwari masuk dalam 4 kabupaten yang siap dilantik kepala daerahnya, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Raja Ampat. Makanya bisa Manokwari bisa masuk di salah satu kabupaten yang bisa jadi untuk provinsi Papua Barat cuma 4.
Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Raja Ampat. Itu karena berkasnya sudah lengkap, makanya bisa sama bulan tanggal 20. Mudah-mudahan doakan bisa lancar. Tanggal 26 untuk pelantikan dan kita sudah punya pimpinan yang baru kabupaten itu. Diharapkan adanya petunjuk teknis dari pemerintah Provinsi Papua Barat agar tanggal 26 Februari dapat dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dapat dilakukan sehingga Bupati dan Wakil Bupati definitif dapat menjalankan tugas sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, calon Wakil Bupati Teluk Bintuni nomor urut 2 Matret Kokop mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu guna membangun Kabupaten Teluk Bintuni lebih baik. Setelah ditetapkan KPU Teluk Bintuni sebagai paslon pemenang Pilkada tahun 2020, Matret Kokop menyebut jika kemenangan ini merupakan kemenangan bersama seluruh rakyat. Bahkan, Matret Kokop menyatakan perbedaan dalam pandangan politik lalu tidak perlu menjadi alasan retaknya hubungan persaudaraan, akan tetapi Matret Kokop berharap agar pandangan yang berseberangan sudah harus ditanggalkan. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sama-sama mempunyai niat yang baik untuk memberikan suara pesta demokrasi yang sudah selesai. Tanggal 9 itu masyarakat melihat sudah selesai. Hingga tahapan-tahapan sehingga hari ini ya, saya mengajak kita semua mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten. Kedua, KPU sudah melaksanakan sesuai apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Begitu pun Bawaslu. Dan terutama kami menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan, TNI, Polri, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semua jajaran yang terlibat, termasuk lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, saya menyampaikan banyak terima kasih. Pasalnya, Matret Kokop menjelaskan jika pembangunan yang akan dilakukan pada periode kedua ini, pihaknya menginginkan adanya sinergitas yang kokoh, terutama dukungan seluruh masyarakat Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Manokwari berhasil meraih 5 gold dalam Pesta Paduan Suara ke-13 Setanah Papua tingkat Provinsi Papua Barat kategori paduan suara, sedangkan Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak masing-masing mendapatkan 1 gold. Dari pengumuman yang disampaikan untuk kategori paduan suara anak, peraih medali gold diperoleh kontingen Manokwari dengan nilai 84,12. Untuk kategori paduan suara remaja pemuda, kategori gold juga diraih oleh kontingen Manokwari dengan nilai 83,35. Sedangkan Kabupaten Manokwari Selatan mendapat nilai 65,18. Untuk paduan suara wanita, kontingen Manokwari kembali meraih gold dengan nilai 84,17. Sedangkan Kabupaten Teluk Wondama meraih silver dengan perolehan nilai 75,58. Untuk paduan suara pria, nomor undian 02 dari Kabupaten Manokwari juga berhasil menyabet predikat gold dengan nilai 84,55. Sedangkan di kategori paduan suara dewasa campuran, kategori gold diraih oleh 2 kabupaten yakni Teluk Wondama dengan nilai 84,43 dan Kabupaten Manokwari dengan nilai 84,77. Sementara untuk kategori paduan suara etnik, Kabupaten Pegunungan Arfak berhasil meraih gold setelah memperoleh nilai 83. Setelah selesai kita menimbang kelima juri, ini akan saya bacakan bahwa paduan suara Manokwari mendapat nilai 84,12. Dapat gold, ya.
Itu mungkin cukup untuk dari saya karena cuma satu peserta. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan paduan suara remaja pemuda. Dari Kabupaten Manokwari, nomor undian 5, nilai 83,35. Yang kedua, Manokwari Selatan, nomor 06, dengan nilai akhir 65,18. Demikian. Oke, shalom. Saya akan umumkan hasil dari kategori paduan suara wanita. Nomor undian 05 memperoleh nilai 75,58, berarti predikat silver. Peserta kedua yang terakhir, nomor undian 08 dengan jumlah nilai 89,17, predikat gold. Sekian dan terima kasih. Usai membacakan perolehan nilai, perwakilan kontingen langsung diberikan sertifikat dan pengalungan medali oleh Ketua Panitia Penyelenggaraan Pesparawi ke-13 setanah Papua tingkat Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, lomba Pesparawi akan berlangsung di Kabupaten Teluk Bintuni yang direncanakan juga berlangsung selama sehari pada tanggal 20 Februari 2021. Setelah itu menyusul Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, dan ditutup di Kota Sorong pada tanggal 28 Februari 2021. Sekaligus dilakukan penyampaian juara umum Pesparawi ke-13 setanah Papua tingkat Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pada lomba Pesparawi tahun ini, khusus untuk kategori etnik di wilayah Manokwari Raya, hanya diikuti oleh Kabupaten Pegunungan Arfak. Inilah penampilan kategori paduan suara etnik yang dibawakan oleh kontingen asal Kabupaten Pegunungan Arfak. Lomba paduan suara etnik sendiri dibilang sebagai salah satu kategori lomba yang sering ditampilkan dan memukau para dewan juri serta semua peserta maupun penonton yang hadir. Hal ini dikarenakan cerita yang dibawakan melalui paduan suara etnik merupakan gambaran dari setiap suku yang berada di kabupaten itu sendiri. Namun, di penyelenggaraan Pesparawi ke-13 setanah Papua tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Manokwari, kategori paduan suara etnik hanya diikuti oleh peserta dari Kabupaten Pegunungan Arfak. Kategori etnik yang dibawakan ini pun menceritakan tentang masyarakat Pegunungan Arfak yang kala itu masih hidup dalam kegelapan dan suka melakukan perang antar sesama ataupun dengan suku lainnya. Tetapi berkat karunia dan kasih Tuhan, maka suku besar Arfak bisa dipersatukan dan hidup dalam terang dan damai. Dalam kategori etnik tersebut, kontingen Kabupaten Pegunungan Arfak yang menggunakan pakaian adat mereka menampilkan tarian tumbau tanah sambil membawa panah beserta busur maupun parang yang sering digunakan sehari-hari. Pantauan media ini, penampilan kontingen Pegunungan Arfak dalam kategori etnik sangat menghibur para dewan juri, panitia dan perwakilan kabupaten di wilayah Manokwari Raya yang ada di dalam ruangan Aula Unipa. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.